Dan nanti kalau ada yang bilang mana ada dari jempol ada hitungannya itu ya monggo. Terus ada yang bilang nggak ada hitungan di jempol atau di kaki belakang ya, itu juga monggo ya. Ini berdasarkan dari dulu pernah dengar yang namanya hitungan jempol atau hitungan jari belakang itu juga ada hitungannya juga gitu kan kawan. Jadi untuk kali ini saya mau membahas sedikit sepengetahuan saya. Kalau ada yang kurang ya mohon maaf, kalau yang lebih tahu mohon untuk mengoreksinya. Kalau memang nggak ada ya bilang nanti dikoreksi nggak ada, tapi kalau ada seandainya kurang mohon ditambahin gitu. Itu kan kawan, khususnya susu sesepuh yang mungkin ada yang lebih tahu itu kan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kawan-kawan, selamat berjumpa kembali. Selamat datang di Wandi Cukreng dan yang selalu membahas tentang burung perkutut lokal alam. Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini saya mau membahas atau menjawab pertanyaan dari atau request dari Mas Ahmad Dinojaya yang isi pertanyaannya, Kang tolong dibahas hitungan pilah atau jari jempol dan cara hitungannya dan makna jumlah sisik jempolnya. Oke kawan-kawan, untuk Mas Ahmad Dinojaya dan kawan-kawan semua yang belum tahu, dan ini juga gini kawan-kawan, sebetulnya untuk hitungan untuk pilah ini emang jarang dibahas. Jadi kalau dulu leluhur itu juga sebetulnya jarang dibahas juga. Cuman ada juga yang pernah dengar untuk jempol juga mempengaruhi atau ada hitungannya juga. Dari kita mengetahui dulu arti yang terkandung dalam jari belakang burung perkutut. Jadi gini kan kawan, untuk arti dari jari belakang atau jempol perkutut itu bisa diartikan itu sempurna atau penyempurna atau penyeimbang ya, atau seimbang dan kekuatan. Dan belum ada yang membahas tentang perhitungan sisik jari belakang atau yang disebut jari pilah atau jari pemisah. Dan saya mau membahas di sini sedikit tentang jari tengah yang dipertanyakan oleh kawan kita Mas Ahmad Dinojaya tentang hitungan jari pilah. Jadi cara menghitungannya itu sama, pakai hitungan podo sudo, cuman ya memang jarang dibahas karena nggak tahu itu
belum tahu atau bagaimana, tapi dulu pernah dengar ada juga yang menghitungnya juga. Jadi contohnya kayak kalau jari di bawah 4 itu kan memang jarang, jadi kita ambil langsung jari ke 4 juga jarang, jadi kanan 4 kiri 4. Jadi itu kalau 4 kiri 4 kanan itu jatuhnya ke jumlah 8. Kalau di Poncosudo itu jatuhnya ke sabdo. Filosofinya itu mengarah ke percakapan yang harus yang baik-baik ya, mengarah ke percakapan atau sabdoan percakapan. Tetapi ini jarang ada, walaupun ada biasanya itu ada tembusan dari sisik kaki yang jatuh ke sabdo juga, itu biasanya kalau ada, tapi itu juga jarang. Yang berikutnya itu kalau jari 5 kanan 5 kiri 5 itu kan jatuhnya 10, jadi jumlah 10. Kalau di Poncosudo juga jatuhnya ke ratu 5 kurang 5, sebetulnya itu yang diambil 5-nya, jadi jatuhnya ke ratu. Untuk filosofinya itu untuk kewibawaan atau untuk kedudukan. Terus yang jari 5 ini 55 itu biasanya banyak, kemungkinannya ada banyak. Itu juga ada tembusan-tembusan untuk jari kaki, itu juga biasanya mengarahnya ke jatuh ke ratu, atau paling enggak dari tiga arti dari Poncosudo tadi. Jadi biasanya kalau enggak ratu, sabdo atau pandito, itu kan kurang lebihnya gitu. Dan untuk jari yang ke-6 jari 6 sisik 6 maksudnya, maaf, jari belakang itu 6. Nah 6 berarti 12 itu kalau di Poncosudo itu jatuhnya ke peksi, jatuhnya kan tinggal 12 kalau dikurang 5 kan sisanya yang nggak bisa dikurang kan 2, jadi 2 itu jatuhnya ke peksi, pekso, peksi, sabdo, pandito, ratu, jadi jatuhnya ke peksi. Kalau peksi itu kan filosofinya kan burung, atau artinya burung, atau peksi itu artinya burung, atau juga disebut lumrahing burung atau sewajarnya burung itu. Jadi kalau diartikan ya yang memelihara ya harus berlaku selayaknya manusia yang lumrahnya, tidak aneh-aneh atau tidak jahat dan tidak ya bagaimana gitu. Jadi harusnya ya bersikap yang bijaksana, yang sewajarnya manusia baik kan, gitu kan kawan. Itu kalau yang ke hitungan sisik 6 jadi 12. Terus untuk yang jari 7, oh ya, kalau yang 6 kanan 6 kiri kan emang kebanyakannya 6 sama ini emang lumrahnya burung begitu. Ada 6 jempolnya itu sisiknya biasanya 6 dan 5. Emang lumrahnya burung kan 6. Dan untuk jari 7 kiri 7 kanan 7, jadi jumlahnya kan 14 kalau dalam hitungan Poncosudo itu jatuhnya ke pandito
Kilo 14 kan Pandito, jadi Pekso Peksi Sabdo Pandito Ratu, jadi jatuhnya ke Pandito keempat. Jadi itu filosofinya untuk kedudukan dan pangkat atau yang bisa dihormati orang atau dihormati orang lain karena dari perkataannya selalu baik dan bijaksana, karena jatuhnya ke Pandito. Pandito kan orang suci itu kan kawan, jadi bijaksana dan bisa apa ya, karena mengandung daya tarik. Jadi untuk kata perkataannya itu mengandung daya tarik, dan ini cocok untuk pikat. Nah, biasanya dipakai untuk pikat, tetapi ya jarang ditemui. Kalau ada biasanya burungnya itu bermental berani. Biasanya itu kalau ada itu burungnya pasti bermental berani, itu kan kawan. Terus jari 8 itu sangat jarang, kanan 8 kiri 8, jadi kan 16. Jadi hitungannya kalau di Poncosudo itu Pekso, jadi ketemunya tinggal 1, jadi Pekso. Tapi sangat jarang, kalau ada biasanya sebelahnya 8 dan sebelah itu kurang dari 8 biasanya. Kalau ada yang dapat 8 ya mungkin keberuntungan gitu kan kawan. Dan itu juga sangat bagus itu untuk bermental baja, mental berani, karena untuk keseimbangan ya diambil dari arti jari belakang, untuk keseimbangan, untuk kekuatan itu lebih kuat itu kan kawan. Untuk Mas Ahmad Dino Jaya kurang lebihnya itu untuk memaknai dari arti hitungan pilah kurang lebihnya kayak gitu. Karena ini juga saya juga belum begitu persis, karena dari dulu juga jarang, tapi ada juga yang pakai hitungan gitu, cuman mungkin beda daerah, beda ini juga beda caranya. Dan nanti kalau ada yang bilang mana ada dari jempol ada hitungannya itu ya monggo. Terus ada yang bilang orang nggak ada hitungan di jempol atau di kaki belakang, itu juga monggo ya. Ini berdasarkan dari dulu pernah dengar yang namanya hitungan jempol atau hitungan jari belakang itu juga ada hitungannya juga gitu kan kawan. Jadi untuk kali ini saya mau membahas sedikit sepengetahuan saya. Kalau ada yang kurang ya mohon maaf, kalau yang lebih tahu mohon untuk mengoreksinya. Kalau memang nggak ada ya bilang nanti dikoreksi nggak ada, tapi kalau ada seandainya kurang mohon ditambahin gitu. Bukan kawan, khususnya susum sesepuh-sesepuh yang mungkin ada yang lebih tahu itu kan kawan. Cuman untuk kali ini emang jarang pada dibahas itu kan kawan. Untuk Mas Ahmad Dino Jaya kurang lebihnya begitu. Kalau ada yang kurang, ada yang perlu ditambahin untuk kawan-kawan, untuk suhu-suhu yang lain boleh untuk menambahi atau mengoreksi, boleh untuk komentarnya silahkan, biar kawan-kawan yang lain
supaya lebih jelas, lebih paham untuk pendapat-pendapat yang lain. Mungkin pendapatnya ada yang berbeda. Oke kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan ini, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Kalau ada saran kritik silahkan tulis di komentar, dan untuk cemoohnya boleh kalau untuk koreksinya silahkan, dan perlu dikoreksi kalau ada yang salah, nanti bisa membangun. Itu kan kawan, mungkin saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.